Ini adalah episode ke-7. Pada 6 episode sebelumnya, kita sudah menjawab 9 dari 10 argumen yang selama ini membuat kita yakin bahwa bumi berbentuk bola. Topik terakhir, anggapan bahwa flat earth mundur 500 tahun akan dibahas lewat beberapa episode. Episode ini khusus membahas masalah secret societies yang merupakan landasan ideologis dari elit global. Siapakah mereka? Bagaimana mereka bisa mendominasi dunia tanpa kita sadari? Dan apa pentingnya soal ini untuk kita? Media-media dan film-film sering menggambarkan konspirasi sebagai teori yang hanya dipercaya oleh orang-orang paranoid. Itulah propaganda yang dilakukan agar orang yang membongkar konspirasi mereka dianggap sebagai orang gila. Konspirasi berasal dari bahasa Romawi atau Itali. Conspirare. Spirare itu bernafas, kon itu bersama. Conspirare, bernapas bersama. Bersekongkol dan bersiasat secara diam-diam seperti petisi. You could only whisper it, anything more than a whisper, and it would vanish. It was so fragile, and I fear that it will not survive the winter. Maximus, let us whisper now, together, you and I. Istilah konspirasi populer lewat peristiwa tewasnya Julius Caesar. Ia ditusuk belati oleh 13 orang pengikut setianya yang sebelumnya merencanakan secara diam-diam. Conspirare, bernapas bersama. Konspirasi adalah khas perilaku secret societies yang gemar menyimpan rahasia di tempat ramai melalui kode-kode dan berbagai simbologi. Konspirasi dan secret societies adalah nyata, bukan teori. Mari kita dengar pidato Presiden John F. Kennedy tentang konspirasi dan secret societies. The very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. Social justice. I hate imperialism. I detest colonialism. Kita sudah mendengar pidato JFK. Konspirasi dan secret societies adalah nyata, bukan teori. Dunia tak seperti yang kita kira. Mari kita tes,
persepsi kita versus realitas yang sebenarnya. Persepsi, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Prancis adalah negara-negara yang kuat perekonomiannya. Betul? Mari kita lihat situs worlddebtclock.org. Di situ tercantum hutang-hutang setiap negara, berubah setiap detik sesuai tingkat suku bunga. Tercantum pula GDP atau pendapatan kotor domestik dan jumlah penduduk. Supaya lebih mudah dicerna, kita masukkan angka-angka itu dan kita buatkan tabelnya. Kita lihat, negara yang hutangnya paling banyak di dunia adalah Amerika Serikat. Hutangnya 19,1 triliun dolar. Disusul oleh Jepang, China, Jerman, Prancis, Inggris. Kita masukkan pula Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Rusia. Tabel seperti ini tak ada di Google atau YouTube. Anda harus membuatnya sendiri. Coba Anda pikirkan, negara-negara maju itu utang pada siapa? Siapa yang lebih kaya dari negara-negara sehingga mampu memberi utang pada negara-negara? Kalau Amerika Serikat disebut superpower, yang memberi utang itu berarti lebih superpower dari Amerika Serikat. Hutang Amerika Serikat 19,1 triliun dolar. Kita lihat laporan Bank Sentral Federal Reserve. Jumlah dolar dalam peredaran 1,4 triliun dolar. Berarti Amerika Serikat utangnya 13 kali dari jumlah dolar dalam peredaran. Indonesia sama saja. Hutangnya 5.400 triliun rupiah, jumlah rupiah dalam peredaran 528 triliun rupiah. Indonesia hutangnya lebih dari 10 kali jumlah rupiah dalam peredaran. Mungkin agak sulit mencerna angka-angka itu, karena dalam US dollar dan jumlahnya kelewat besar. Oke, kita permudah. Kita rupiahkan dan kita bagi dengan jumlah penduduk masing-masing. Ternyata hutang per penduduk yang paling besar jumlahnya adalah Jepang, disusul Amerika Serikat dan seterusnya. Indonesia hutangnya 20,6 juta per penduduk. Artinya semua penduduk Indonesia dari bayi sampai kakek nenek rata-rata punya utang 20,6 juta rupiah per orang. Kalau di rumah Anda ada 5 orang, baik yang tinggal di rumah mewah ataupun di kolong jembatan, hutangnya 103 juta rupiah per keluarga. Padahal Anda tak pernah menerima uangnya. Itu masih mending. Jepang lebih hancur lagi. Satu orang menanggung utang 932,6 juta rupiah. Amerika Serikat, satu orang menanggung utang 788,3 juta rupiah. Mungkin ada yang mengatakan pendapatan mereka juga besar. Oke, kita bandingkan hutang per kapita dengan GDP per kapita. Meski sebenarnya GDP itu termasuk pendapatan perusahaan asing di negara yang bersangkutan, sebenarnya kurang tepat untuk menggambarkan pendapatan per penduduk. Untuk mudahnya, dalam bahasa awam, GDP ini kita sebut saja pendapatan kotor. Kita lihat, pendapatan kotor per penduduk versus hutang per penduduk. Jepang nomor 1, hutangnya satu orang 217% dari pendapatannya. Amerika Serikat nomor 2, hutangnya satu penduduk 106% dari pendapatannya. Indonesia masih mendingan, hutang per penduduk 46,7% dari pendapatannya. Inilah kelakuan elit global. Grand design-nya adalah membangkrutkan semua negara di dunia, menghancurkan semua agama di dunia, agar tunduk pada tatanan dunia baru, New World Order. Mereka sudah melakukan ini selama 250 tahun terakhir. Mereka percaya bahwa mereka adalah orang-orang terpilih yang mendapat pencerahan dari Lucifer, sang iblis. Mereka percaya bahwa mereka ditakdirkan untuk menjadi Tuhan di dunia, dan umat manusia sedunia lainnya menjadi budak-budaknya. Ideologi ini sudah ada sepanjang sejarah umat manusia. Mereka adalah titisan doktrinal dari Raja Nimrod yang membangun menara Babel menjulang tinggi ke langit untuk menantang Tuhan yang menciptakan banjir Nuh. Cara mereka memandang dunia dan kehidupan sangat beda dengan kita. Yang kita bilang iblis, mereka bilang Tuhan. Yang kita bilang pembunuhan yang keji, mereka bilang ritual kurban yang suci. Mereka adalah antitesis dari kita. The Antichrist, bahasa Arabnya Al-Masih Ad-Dajjal. Alirannya disebut Freemason, New Age. Dulunya disebut Mystery School. Itulah cikal bakal secret societies, bersembunyi di tempat ramai, seperti iblis di kegelapan yang siap memaksa manusia. Tokoh Mystery Schools modern yang paling berpengaruh ajarannya adalah Madame Blavatsky, seorang cenayang asal Rusia. Anda lihat judul bukunya, The Secret Doctrine, gabungan dari sains, agama, dan filsafat. Anda ingat Hitler mengatakan masa Jerman adalah bangsa pilihan keturunan bangsa Arya? Pernahkah Anda pikir bagaimana mungkin orang bule Jerman mengaku keturunan bangsa Arya, bahasa Sanskerta? Jika Anda perhatikan, bahkan logo Nazi pun bernama swastika, Sanskerta. Itulah pengaruh Blavatsky.
lewat bukunya The Secret Doctrine. Nazi didirikan oleh Thule Society, penganut aliran mistik Blavatsky. Jika di Jerman aliran Blavatsky berkembang menjadi Thule Society, pendiri partai Nazi, di Amerika Serikat ajaran Blavatsky berkembang menjadi sekte The Order of Death. Simbolnya tulang tengkorak. Oleh sebab itu, orang lebih mengenalnya dengan sebutan sekte Skull and Bones. George Bush, baik yang senior maupun yang junior, dua presiden Amerika Serikat, adalah anggota sekte Skull and Bones, Yale University. His name in the Yale University secret society Skull and Bones, better known to you as President George Bush. Now, for the first time in the history of that Yale club, two of its former members will go head-to-head for the presidency. Also the first time in the history of that slightly less secretive organization, the United States of America. That's right, John Kerry was also in Skull and Bones. In a moment, a journalist at Yale who has removed some of the unknowns from the bones. First, who are these people? Skull and Bones dates to 1832. It was, in fact, a reaction to a secret society, the Masons, then much more influential than they are today. New members, the neophytes, are expected to do things like lie in coffins and wrestle in mud and kiss a skull and confess their sexual histories in front of the group. Once you're in, you're in. Skull and Bones is for life. Henry Luce, who created Time magazine and all its cousins. Harold Stanley, founder of Morgan Stanley. Henry Louis Stimson, the Secretary of War under FDR and Truman. William F. Buckley. Averill Harriman, longtime governor of New York. And then there are the presidents, William Howard Taft, whose father Alfonso had helped found the group and whose son Robert was a senator. George Herbert Walker Bush, whose father Prescott was a bonesman and a senator. The current President Bush, his opponent is John Kerry, bonesman, class of 66. You both were members of Skull and Bones, a secret society at Yale. What does that tell us? Not much, because it's a secret. You were both in Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. One a Democrat, one a Republican, miles apart on the issues, but both rooted in the same secret Yale society. Apakah persamaan antara Hitler dan Bush? Jawabannya, mereka sama-sama penganut aliran mistik Blavatsky, secret societies. Ajarannya berakar pada Raja Nimrod. Dalam kepercayaan mereka, surga Firdaus alias Paradise, Taman Eden, adalah Atlantis. Mereka percaya dulunya berjaya di situ. Atlantis tenggelam dalam semalam oleh banjir Nuh. Sebagian kecil orang selamat dan membangun peradaban baru di Sumeria, Mesopotamia, bangsa Babilonia kuno. Oleh sebab itulah Nimrod membangun menara Babel, menjulang tinggi ke langit untuk menantang Tuhan yang menciptakan banjirnya. Mereka memang membenci ketuhanan dan agama-agama. Ini sudah berlangsung ribuan tahun. Jangan heran jika ada sekelompok orang yang memang betul-betul ingin menghancurkan agama-agama di dunia. Jangan heran jika ada kelompok yang memang ingin mengganti ketuhanan dengan Tuhan palsu berkedok sains modern. Mereka adalah antitesis dari agama. The Antichrist, Al-Masih Ad-Dajjal. Let me give you a little inside information about God. God likes to watch. He's a prankster. Think about it. He gives man instincts. He gives you this extraordinary gift, and then what does he do? I swear, for his own amusement, his own private cosmic gag reel, he sets the rules in opposition. It's the goof of all time. Look, but don't touch. Touch, but don't taste. Taste, don't swallow. And while you're jumping from one foot to the next, what is he doing? He's laughing his sick fucking ass off. He's a tight ass. He's a sadist. He's an absentee landlord. Worship that? Never. Ribuan tahun yang lalu, aliran ini berkembang secara sembunyi-sembunyi. Mystery schools, secret societies, ritual di gua-gua. Bank of England, bank sentral negara Inggris, dibangun di atas kuil pemujaan Dewa Mitra. Itulah secret societies. Anda mungkin ingat tokoh ini, Merovingian dalam film The Matrix. Merovingian adalah Raja Prancis pertama, abad ke-5.
Ia mengaku keturunan Nabi Isa alias Jesus, hasil perkawinan dengan Maria Magdalena. Mystery schools, secret societies, the Antichrist. Akar historis, ideologis, dan belief system secret societies yang tergabung dalam elit global bermula 4200 tahun yang lalu. Raja Nimrod alias Namrud adalah antitesis dari Nabi Ibrahim. Mereka hidup di zaman yang sama. Jika Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak monoteisme atau ketuhanan yang Maha Esa alias Tauhid, Raja Namrud adalah antitesisnya, penyembah berhala, penyembah iblis, Lucifer, the Antichrist. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Nimrod, tapi atas mujizat Tuhan, Nabi Ibrahim tidak merasakannya. Meski menara Babel akhirnya hancur, ajaran Nimrod tetap hidup, berkembang secara sembunyi-sembunyi. Mystery schools, secret societies. Di abad ke-5 Masehi, tercatat Merovingian, dinasti Raja Prancis pertama, menganut aliran ini. 600 tahun kemudian, masih di Prancis sekitar tahun 1090, aliran ini dikembangkan oleh Godefroy de Bouillon menjadi sebuah sekte bernama The Poor Fellow Soldiers of the Christ and of the Temple of Solomon, disingkat Knights Templar. Knights Templar adalah sekte penyembah iblis. Mereka bukan tentara Kristen beneran. Inisiasinya dilakukan dengan meludahi salib, the Antichrist. Dari namanya saja, jelas terlihat bahwa sekte ini berorientasi pada Temple of Solomon atau kuil Nabi Sulaiman di Yerusalem, tempat dulu disemayamkannya the Ark of the Covenant atau tabut Nabi Musa. Knights Templar terobsesi dengan tabut itu. The Ark adalah tempat untuk menyimpan batu bertuliskan 10 perintah Tuhan. The Ark dikenal sebagai benda supranatural tertinggi dalam sejarah umat manusia. Referensi mengenai The Ark bisa Anda lihat di Alkitab Taurat, Alkitab Zabur atau Mazmur, Alkitab Injil, dan Kitab Suci Al-Quran. Mungkin Anda pernah menonton film Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark. Memang seperti itu yang digambarkan dalam kitab-kitab suci. The Ark memancarkan pilar-pilar awan, pilar cahaya, dan pilar api. Bahkan dikisahkan bahwa The Ark dapat membuat aliran sungai Yordan berhenti, persis seperti Nabi Musa membelah Laut Merah. Padahal, ketika di sungai Yordan itu, Nabi Musa sudah wafat. Ketika akhirnya Nabi Daud berhasil membangun kerajaan di Palestina, ia memerintahkan putranya, Nabi Sulaiman, untuk membuat kuil khusus guna menyimpan The Ark. Maka dibangunlah Temple of Solomon oleh Nabi Sulaiman. Lokasi Temple of Solomon adalah di Temple Mount atau Bait Suci alias Al-Haram Asy-Syarif atau tempat suci yang mulia. Itu adalah tempat suci bagi 3 agama, Yahudi, Kristen, dan Islam. Temple of Solomon atau disebut juga Bait Allah dibangun khusus untuk satu tujuan, menyimpan the Ark of Covenant. Maka disimpanlah tabut itu di atas sebuah batu dan dibuatkan kamar khusus, the Holy of Holies, yang suci dari yang suci. Batu tempat menyimpan the Ark itu disebut As-Sakrah. Saat ini, batu As-Sakrah ada di dalam Masjid Al-Sakrah atau Dome of the Rock. Lokasinya di seberang Masjid Al-Aqsa. Batu As-Sakrah ini, tempat dulu disemayamkannya tabut Nabi Musa, juga dipercaya sebagai tempat di mana Nabi Muhammad menjalankan Mi'raj melewati langit ke-7. Ketika awal-awal umat Islam menjalankan ibadah sholat, kiblatnya adalah Yerusalem, di Baitul Maqdis itu. Baru kemudian ketika di Madinah, turun wahyu yang memerintahkan pindah kiblat ke Ka'bah. Luar biasa, kota suci 3 agama. Temple of Solomon dibangun oleh Nabi Sulaiman sekitar tahun 900 sebelum Masehi. The Ark of Covenant hanya bertuah jika ada orang yang memiliki derajat spiritual yang sangat tinggi, seperti Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan lain-lain. Dalam bahasa awam, harus ada kuncennya. Jika tak ada holy man, maka tabut itu hanya peti biasa yang tak ada tuahnya. Itu sebabnya Temple of Solomon bisa dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar II 300 tahun kemudian. Nebukadnezar II adalah Raja Neo-Babylonian atau Irak sekarang. Saddam Hussein dikenal mengklaim dirinya sebagai keturunan Nebukadnezar II yang menghancurkan Temple of Solomon. Sisa-sisa runtuhan Temple of Solomon inilah yang kemudian menjadi tembok ratapan, tempat bangsa Yahudi meratapi kesedihan, awalnya akibat hancurnya kejayaan yang dibangun oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sejak diserang Nebukadnezar 2600 tahun lalu, tabut Nabi Musa hilang sampai sekarang. Tak ada yang tahu di mana tempatnya. Masjid Al-Aqsa dan Masjid Al-Sakrah dibangun abad ke-7, 1200 tahun setelah Temple of Solomon hancur. Kuil Nabi Sulaiman sudah hancur 1200 tahun sebelum Islam lahir. Umat Yahudi, Kristen, dan Islam di Yerusalem adalah tetangga yang rukun. Mereka tak pernah perang. Tak akan ada perang jika tak ada yang provokasi. Umat 3 agama hidup rukun bertetangga selama ribuan tahun.
Baru ada konflik setelah dipecah belah oleh Inggris melalui British Mandate on Palestine 1922 yang berbuntut lahirnya negara Israel tahun 1948. Kita akan membahas soal adu domba elit global ini nanti. Silakan Anda buka situs Old City Jerusalem di Wikipedia. Ada keterangan di situ. Ketika Khalifah Umar bin Khattab tiba di kota suci Yerusalem, ia justru disambut hangat oleh otoritas agama Kristen di Yerusalem. Tak ada perang. Justru Umar dianggap sebagai pelindung dan penyelamat kota Yerusalem oleh pimpinan tertinggi agama Kristen di situ, yaitu Sophronius. Umar dipersilakan melaksanakan sholat di gereja Yerusalem, tapi Umar menolak karena takut suatu saat umat Islam mengklaim gereja itu sebagai tempat sholat. Umar sholat di luar gereja dan menulis surat kepada otoritas agama Kristen di situ yang isinya melindungi gereja dan melarang umat Islam mengklaim gereja itu. Inilah contoh nyata keteladanan kerukunan umat beragama yang tak diajarkan di sekolah. Ratus tahun kemudian, kelompok Antichrist dan penyembah iblis di Prancis, Knights Templar, tidak belajar sejarah. Mereka terobsesi dengan kesaktian tabut Nabi Musa yang mereka baca di Alkitab. Mereka pikir tabut itu masih ada di Yerusalem, di lokasi Masjid Al-Aqsa dan As-Sakrah. Betapa bodohnya, mereka tidak tahu Temple of Solomon sudah hancur 1600 tahun sebelumnya oleh bangsa Neo-Babilonia. Tak ada sangkut pautnya dengan umat Islam yang baru lahir 1200 tahun setelah Temple of Solomon hancur. Kelompok Antichrist Knights Templar ingin mengambil tabut Nabi Musa di Yerusalem untuk kekayaan dan kejayaan pribadi. Mereka butuh uang dan butuh dukungan politik. Maka disebarlah fitnah bahwa umat Islam merampok umat Kristen yang berziarah di Yerusalem sehingga melahirkan perang salib selama 300 tahun. Adu domba umat beragama dimulai oleh Knights Templar yang melahirkan warisan kebencian 1000 tahun di antara umat Kristen dan umat Islam. Aliran Raja Nimrod ini memang membenci ketuhanan dan agama, mengadu domba umat beragama untuk memperoleh kekayaan dan kejayaan. Perhatikan nama awalnya, The Poor Fellow Soldier. Mereka tadinya adalah tentara miskin. Logonya satu kuda 2 orang karena tak mampu beli kuda sendiri. Melalui adu domba umat beragama yang melahirkan perang salib 300 tahun, sekte penyembah iblis yang awalnya satu kuda 2 orang itu menjelma menjadi The Bank of Europe. Knights Templar memiliki jaringan dari Eropa sampai Timur Tengah. Dibuatlah sistem cek perbankan dan letter of credit yang kita gunakan sampai sekarang, The Bank of Europe. Fortune and glory, kid. Fortune and glory. Knights Templar kemudian memberi hutang pada raja-raja, termasuk Raja Prancis. Jurus membangkrutkan negara lewat hutang sudah dimulai 1000 tahun lalu oleh Knights Templar. Elit global hanya meniru apa yang dilakukan Knights Templar 1000 tahun lalu. Mereka tak peduli perang selama 300 tahun, tak peduli memakan korban jutaan orang. Yang kita anggap sebagai perang yang mengerikan, buat mereka adalah pesta yang mendatangkan banyak uang. Yang kita anggap sebagai pembunuhan yang keji, mereka anggap ritual kurban yang suci. The Antichrist, Al-Masih Ad-Dajjal. What is your opinion on my crusade? God be pleased with my sacrifice. No, he won't. Why do you say that? The massacre at Akrasaya. Speak up! When you had us herd 2,500 Muslim men, women and children together, a young woman at my feet, with her hands bound, she looked up at me. It wasn't fear in her eyes. It wasn't anger. It was only pity.
She knew that when you gave the order, our blades would descend upon their heads. That in that moment we would be godless. All of us. Godless. Let's remember here, the people we are fighting today, we funded. In the name of the cross, women were raped and murdered. Children were put to the sword, and it is said that blood ran in the streets knee-high to the horses. 20 years after Jerusalem was taken, the Dome of the Rock was seized by a group of warrior monks calling themselves the Knights of the Temple of Solomon, or more simply, the Knights Templars. In 1307, King Philippe of France arrested them for charges of denial of Christ, homosexuality, and idol worship, as well as magic. Pope Clement V declared all Templars as heretics to Christianity, ordering all their properties to be seized. The Templars were cornered, and just when it seemed they were finished forever, a glimmer of hope arose from a seemingly certain end. They were to find a safe haven as well as an ally. But not in France. In fact, in a country in a desperate struggle for independence against the English. The country of Scotland. For some, Scotland's hope of independence had died with the death of William Wallace. However, to the King of Scotland, Robert the Bruce, the arrival of the Templars gave him a new secret weapon. Their experience, gained over 200 years of fighting the mighty armies of Islam, had made them expert in combat and warfare, and more than a match for any army brought before them. In 1314, the Templars, allied with Robert the Bruce and his army, took to the fields of Bannockburn in the long-awaited showdown with the English. Robert the Bruce's foresight paid off. The 25,000-strong English army suffered a humiliating defeat at the hands of only 6,500 men. The dream of an independent Scotland had finally been achieved. The
Templars had brought themselves back from the brink of destruction, and never again would they allow themselves to be destroyed. This time, they would control the country by controlling its kings. And in order to preserve their secret order, the Templars would have to die, or more precisely, the name would have to die. Their descendants became the true power of Scotland. In 1603, the death of Queen Elizabeth I left England without an heir to the throne. By virtue of descent, King James V of Scotland became King of England. In doing so, Scotland and England joined to form a new kingdom, and the power that the Templars held over Scotland spread to give them a firm grip on the whole of Great Britain. All the time they were planning, regrouping, and infiltrating positions of power in all corners of the kingdom. They had grown in both number and strength, and were now ready to coin a new identity, free from their reputation of the past, and given credibility by none other than the monarchy and aristocracy of England. And the name they chose for themselves was a name that would be known by many, but understood by a few. This new name, the Freemasons. Demikian klip yang sangat bagus dari topinfopost.com. Sengaja saya cuplik agar jelas bahwa semua yang saya sampaikan dalam pemaparan konspirasi bumi datar ini bukan pendapat atau opini saya sendiri, melainkan hasil riset. Saya hanya merangkum dan memperjelas. Sulit memahami flat earth jika tidak paham elit global. Kita tak akan paham elit global jika tak paham ideologi dan akar historis secret societies. Elit global, sains modern, termasuk dogma bumi mengelilingi matahari, berakar pada hal yang sama, abad pencerahan Eropa. Anda mungkin pernah menonton film The Godfather, Mafia. Yang mungkin Anda tidak tahu, The Godfather yang sesungguhnya adalah yang melahirkan abad pencerahan Eropa. Keluarga de Medici di Florenza, Italia. Awalnya pun sama. Orang yang terlahir miskin bisa menjadi sangat powerful dan kaya. Dari situlah kemudian lahir sains modern, dogma bumi mengelilingi matahari, dan dominasi ekonomi dunia. Florence, 1389. A boy is baptized into a medieval world. He was not of noble birth. He was the son of a local merchant. His name was Cosimo de' Medici. From humble beginnings, his dynasty would seek power and influence, and not stop until they secured the papacy itself. Theirs was a world where power came at a price. Intrigue, murder, assassination, and war. But the city of Florence was also a cauldron of creativity. And for the greater glory of the family, the Medici would protect and pay for the greatest artists and thinkers of their age. Michelangelo, Brunelleschi, Botticelli, Leonardo, Galileo. Rinascimento, rebirth, renaissance. Behind it stood the Medici, godfathers of the Renaissance. Anda lihat sendiri, para arsitek abad pencerahan Eropa seperti Michelangelo, Leonardo da Vinci, Galileo adalah anak asuh sang godfather, the Medici. Dari situlah lahir istilah Freemason, tukang batu yang berpikiran bebas. Dogma bumi mengelilingi matahari dimulai dari situ. Diajarkan di sekolah-sekolah sejak abad ke-16, meski sebenarnya Galileo tak dapat membuktikan teorinya. Jika bumi berputar mengelilingi matahari, maka rasi bintang seharusnya berubah setiap 6 bulan. Ini yang disebut sebagai stellar parallax yang sudah kita bahas di episode 3. Rasi bintang tidak berubah. Sebaliknya, jika bumi mengelilingi matahari dan bintang-bintang itu masing-masing terpisah jarak triliunan kilometer,
Bagaimana mungkin semua bintang bergerak ke arah yang sama dengan kecepatan yang sama pula? Mereka mengatakan itu sebagai cosmic coincidence, kebetulan kosmik. Sama juga dengan mengatakan orang-orang ini jaraknya berjauhan. Yang satu di Bandung, satu di Surabaya, satu di Makassar, di Papua, dan lain-lain. Tapi karena kebetulan kosmik, kelihatannya sama besar dan sama kecepatannya. Itu adalah pembodohan. Mereka melakukan itu 500 tahun lalu karena kondisi politik saat itu. Kaum Freemason ingin lepas dari otoritas agama. Mereka punya dendam sejarah, diburu, dibunuh, dibakar oleh paus dan rajanya sendiri, dikucilkan oleh masyarakatnya sendiri. Jumlah mereka sedikit, tak akan bisa melawan umat yang banyak. Apalagi orang rela mati demi agama. Oleh sebab itu, dogma agama harus dihancurkan lewat Tuhan palsu berkedok sains modern. And tonight I want to emphasize that 500 years of science have demonstrated that God, that vague notion, is not likely. It's irrational to believe in God. The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction. Jealous and proud of it, a petty, unjust, unforgiving control freak, a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser, a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully. So that's what you think of God? Yeah, to free yourself from primitive superstition. So religion's a primitive superstition? Oh, I think it is, yes. I think a lot of people, when they give up God, feel a great sense of release and freedom. Itulah cara untuk melemahkan umat yang banyak agar tunduk pada segelintir orang dalam tatanan dunia yang baru, the New World Order. Dari kalangan Freemason itu, kemudian lahir sebuah kelompok elit yang disebut Illuminati. Kita harus perjelas di sini, tidak semua Freemason itu Illuminati. Illuminati adalah kelompok yang sangat elit dan sangat eksklusif. Bagaimana caranya mereka bisa menguasai perekonomian, politik, sains, militer, dan diplomatik dunia? Mengapa perang, teror, dan mega proyek fiktif seperti program angkasa luar itu penting bagi mereka? Dan mengapa soal flat earth ini bisa jadi batu sandungan buat mereka? Seperti batu kerikil yang bikin jatuh raksasa. Kita akan membahas pada episode 8. Terima kasih.